persiapan berdoa. Mari kita berdoa, lencangkan tangan ke depan, lipat tangan atas meja. Mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk bangkitkan semangat anak-anak, ibu punya yel-yel ya. Ibu mulai ya. Assalamualaikum, piye kabare? Sae. Assalamualaikum, piye kabare? Sae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, piye kabare? Sae. Oke, tepuk tangan kita semua. Selanjutnya tidak lupa karena kita anak Indonesia, makanya kita harus nyanyikan dulu lagu nasional. Oke, sebelum itu ibu minta anak berdiri terlebih dahulu. Yuk berdiri, berdiri. Kira-kira anak mau menyanyikan lagu nasional apa ini? Sekarang kita kembali ke laptop. Oke, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPAS. Nah, bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, hari ini anak-anak akan memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan hasil dari fotosintesis. Dan juga anak-anak akan memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Nah, hari ini kita tidak belajar sendirian. Kita akan belajar dengan Caca dan Ciko. Kita sapa dulu Caca dan Ciko. Hai. Nah, selanjutnya Caca bertanya nih kepada anak-anak. Apakah teman-teman sekarang sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, jika teman-teman sudah siap belajar, persiapkan peralatan untuk belajar hari ini. Nah, kemarin kan ibu sudah bilang ya untuk bawa apa saja kemarin? Ada gelas, sarung, air. Bisa dipersiapkan ya? Ya kan? Oke, mana peralatannya ditunjukkan dulu deh. Oke, sudah lengkap semua? Sudah. Jempol untuk anak-anak dulu ya. Oke, selanjutnya Caca juga bertanya nih kepada anak-anak. Apa yang teman-teman lakukan jika merasa lapar? Oke, nah sebelum makan makanan itu anak-anak masaknya dulu atau gimana? Masaknya sendiri apa dimasakkan ibu atau gimana? Dimasakkan ibu. Nah, lalu Ciko juga bertanya nih, di mana teman-teman memasak makanan tersebut? Dapur. Oke, anak-anak masaknya di dapur ya. Nah, tadi anak-anak sudah bilang ya, kalau anak-anak itu masaknya di dapur, bisa dimasak sama ibu dan juga bisa masak sendiri ya. Nah, kemudian kalau hewan itu kalau lapar pastinya bergerak berpindah tempat untuk mencari makanannya, yaitu rumput. Kalau herbivora ya, ada rumput dan daun-daunan lainnya. Nah, sekarang anak-anak biasanya kalau makan itu apa saja yang dimakan? Nasi, sayur, tempe, betul banget. Nah, sayuran sama daun atau rumput itu termasuk apa? Tumbuhan. Lalu sekarang ibu mau tanya, kalau manusia kalau mau makan itu harus dimasak, kalau hewan kalau mau makan harus pindah tempat terlebih dahulu. Nah, kalau tumbuhan gimana cara makannya? Kan tumbuhan tidak bisa pindah tempat ya? Gimana caranya tumbuhan masak makanannya? Nah, sebelum kita tahu tumbuhan itu gimana cara masak makanannya, ibu akan mengajak anak-anak mengingat materi yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja? Daun, akar, bunga, biji, dan batang. Oke, masih ingat semua ya? Nah, selanjutnya, apakah anak-anak masih ingat fungsi dari daun? Ayo, ada yang masih ingat fungsinya daun apa? Ya, untuk bernafasnya tanaman apa lagi? Lupa. Oke, kalau lupa, anak harus menyimak materi hari ini ya. Nah, sekarang untuk mengetahui fungsinya daun, ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak. Coba sekarang semua duduknya tegak,
Oke, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Nah, sekarang mau tanya, apa yang anak-anak hidup? Udara. Apa yang anak keluarkan? Udara juga sama-sama udara, tapi udaranya itu berbeda ya anak-anak. Nah, untuk mengetahui fungsi daun dan juga udara apa yang kita hirup dan keluarkan, sekarang ibu mau anak-anak duduk bersama kelompoknya, menyiapkan peralatan yang sudah dibawa dan juga mengerjakan percobaan ini. Ayo duduk bersama kelompoknya, melingkar boleh? Ya boleh melingkar sini, situ, ke sini. Sini. Oke, ini kalinya ya, gantian. Ayo yang pertama sudah disiapkan ya, gelas atau mangkok beningnya? Gelas. Dan airnya gantian ya. Yang pertama, ketika 1 lembar daun segar, sudah ada? Simpan daun ke dalam gelas bening. Oke, isi gelas dengan air sampai daun terendam. Oke, ini airnya gantian. Oke. Ya. Oke, sip. Oke, sip. Dan langkah yang keempat, simpan gelas di bawah sinar matahari. Oke, perwakilan satu kelompok menaruh percobaannya tadi di bawah sinar matahari. Oke, di bawah sinar matahari ya, anak. Oke, setelah mendiamkannya selama 15 sampai 30 menit di bawah sinar matahari, percobaannya tadi bisa dibawa ke dalam kelas. Oke, langsung duduk ke tempatnya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak. Oke, nah di sini lembar kerja yang sudah ibu berikan ya, jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Lalu, nah di sini kan ada ya, mari mencoba sama seperti yang sudah ibu tampilkan di sini. Salah. Nah, sama kan cara kerja dan peralatannya. Lalu anak-anak mengamati dari hasil percobaannya. Yang pertama, bahannya apa saja tadi. Terus hasil fotosintesisnya apa itu bisa dilihat. Dan juga hasil fotosintesisnya itu dilihat apa hasilnya. Lalu definisikan pengertian fotosintesis menurut pendapat kalian masing-masing. Dan juga yang di kotak kosong ini silakan tulis hasilnya percobaan kalian itu apa. Ada apanya itu setelah diletakkan di sinar matahari. Ada apa? Ada gelembungnya. Nah, kira-kira anak tahu nggak gelembungnya itu apa sih? Apa itu yang bergelembung? Itu udara. Nah, udaranya yang bergelembung ini coba ibu pinjam. Oke, bisa lihat di depan dulu. Nah, di sini kan ada gelembungnya ya, Nana ya. Nah, ini adalah udara yang kita hirup sehari-hari. Namanya oksigen. Nah, ini yang kita hirup namanya oksigen. Dan yang kita keluarkan dan diserap, betul, yang diserap oleh tumbuhan namanya karbon dioksida. Oke, Nana sudah paham ya? Nana oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya, nah ini dia yang namanya fotosintesis. Jadi, fotosintesis adalah pengubahan air yang diserap oleh akar, yang dibawa oleh batang ke dalam daun. Nah, dan juga CO2 atau karbon dioksida tadi udara apa yang kita keluarkan di pada daun, yaitu zat daun hijau yang namanya klorofil, dibantu dengan cahaya matahari dan diserap oleh klorofilnya yang kemudian dimasak, oseng-oseng-oseng, lalu menghasilkan O2. O2 tadi apa? Oksigen yang kita hirup sehari-hari dan karbohidrat. Nah, jadi karbohidratnya itu begini anak-anak. Ketika sudah menghasilkan karbohidrat, maka tumbuhan ini akan tumbuh sehat, kemudian menghasilkan buah yang segar, daun yang lebat, dan dari daun atau buah tersebut bisa dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Seperti itu. Nah, dan perlu diketahui oleh anak-anak, tidak semua tumbuhan itu memiliki zat hijau daun atau klorofil. Ada juga yang tidak memiliki zat hijau daun. Contohnya ini, bunga Rafflesia arnoldi. Nah, jadi tidak memiliki zat hijau daun. Ada juga jamur. Lalu mereka mendapatkan makanannya dari mana? Ada yang tahu? Dari inangnya. Nah, ini kan kita lihat ya, ini jamurnya kan menempel ke batang-batangnya sudah mati.
lagi ya. Nah, dari situlah jamurnya itu mendapatkan makanan. Nah, ini dia tadi pengertian fotosintesis, proses pengubahan air dan karbon dioksida yang dibantu oleh matahari dan diserap oleh klorofil yang menghasilkan oksigen dan karbon hidrat. Beri tepuk tangan dulu. Kira-kira apa ada yang masih bingung dari pengertian fotosintesis? Jelas. Oke. Selanjutnya. Nah, Caca bertanya nih, apakah teman-teman tahu pentingnya fotosintesis bagi makhluk hidup lainnya? Perlu. Kenapa kok penting? Kenapa kok perlu? Karena nanti kita nggak bisa bernafas. Iya betul, kita tidak bisa bernafas. Terus apa lagi kita tidak bisa? Makan. Betul. Kenapa begitu? Nah, ini penjelasannya. Jadi tadi setelah fotosintesis menghasilkan apa? Oksigen. Dan menghasilkan Karbohidrat. Oksigen untuk bernafas dan karbohidratnya digunakan untuk mengisi sumber energinya manusia dan hewan. Nah, jadi bagaimana apabila tumbuhan tidak melakukan fotosintesis? Apa yang akan terjadi, anak-anak? Siapa yang mati? Semua kita, manusia dan hewan. Jadi jangan lupa anak-anak harus menjaga dan menyayangi tumbuhan. Oke, nah selanjutnya di lembar kerja yang kedua ada beberapa tahapan ya. Kotak-kotak kosong ini diisi tahapannya fotosintesis, tahapannya proses fotosintesis yang sudah Ibu sampaikan pada PPT tadi ya. Oke. Oke, Ibu beri waktu 5 menit cukup? Oke, bisa maju Bapak. Ya. Ya, di sini ya. Definisinya kita digambar dan jangan lupa diberikan deskripsi singkat ya dari gambarnya. Yang lainnya sudah selesai? Sudah Bu. Oke. Hasilnya. Nah, anak-anak nggak bisa duduk kembali. Anak-anak sekarang lihat ke depan dulu ya. Jadi yang pertama tadi bisa dilihat di tabelnya. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Selanjutnya, tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi dari matahari masuk di bagian klorofil dari daun. Yang ketiga, kemudian daun ini menyerap CO2 tadi apa? Karbon dioksida. Kemudian akan menyerap air ke diedarkan oleh batang ke daun. Kemudian hasilnya mengeluarkan apa tadi hasilnya dari oksigen dan juga karbohidrat. Kemudian hasilnya diedarkan oleh batang ke seluruh tubuh. Itu tangan dulu. Oke. Karena untuk menguji kemampuannya anak, Ibu sudah mengirimkan tes evaluasi di grup ya. Bisa dibuka. Nah, anak-anak bisa mengerjakannya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Cukup. Oke. Kerjakan dengan baik karena di sini akan muncul nilainya anak-anak. Siap, Bu. Apa? Tulisannya kecil. Ada semua di materi ya. Oke, bisa bekerja kelompok sama temennya. Oke, Ibu kira sudah selesai semua ya. Wah, itu sudah ada, nilainya sudah ada yang muncul. Ada yang 3,2/10, ada yang 8,9/10. Jadi bisa disimpulkan anak-anak ada yang sudah paham dan ada yang belum ya. Oke, kalau begitu cukup sekian dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Peralatannya belajar bisa dikemas terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah. Bagaimana bisa kalian mengikuti belajaran hari ini? Yang presentasi tadi apa? Oke, betul. Dari presentasi apa? Dan apa yang perlu anak-anak jaga dalam proses presentasi ini?